Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azizah Nur Pratiwi. Saya mahasiswi program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang GCG, yaitu Good Corporate Governance. Menurut PBI nomor 8/4/PBI/2006, pengertian GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas atau accountability, pertanggungjawaban atau responsibility, independensi, dan kewajaran atau awareness. Good Corporate Governance atau GCG merupakan sekumpulan hubungan antara manajemen bank, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. GCG berhubungan dengan bagaimana tata cara bisnis bank diselenggarakan, termasuk menentukan tujuan perusahaan dan profil risiko bank, menyelaraskan aktivitas dan perilaku perusahaan dengan ekspektasi manajemen perusahaan dijalankan dengan baik dan aman, dan menjalankan operasi sehari-hari dengan profil risiko yang telah ditetapkan, sekaligus melindungi kepentingan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, GCG memiliki 5 prinsip yang dikenal dengan akronim TARIF, di mana yang pertama itu ada transparansi. Pengertian transparansi itu sendiri adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada akuntabilitas atau accountability, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank agar pengelolaannya berjalan secara efektif. Yang ketiga itu ada pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Yang keempat yaitu ada independensi, yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. Yang terakhir atau yang kelima adalah kewajaran atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya adalah pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah atau BUS. Yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, yaitu kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal BUS. Yang ketiga, itu adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang keempat, yaitu penerapan fungsi kepatuhan audit eksternal dan audit internal. Yang kelima yaitu ada batas maksimum penyaluran dana. Yang keenam itu ada transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan BUS. Pelaksanaan GCG Dewan Komisaris didukung oleh 3 komite. Yang pertama itu adalah Komite Pemantau Risiko, yang kedua ada Komite Remunerasi dan Nominasi, dan yang terakhir itu ada Komite Internal Audit. Fungsi dari pelaksanaan GCG direksi itu ada 3. Yang pertama itu ada internal audit, yang kedua itu ada manajemen risiko dan komite manajemen risiko, serta yang terakhir itu ada kepatuhan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, direksi dapat membuat satuan kerja tersendiri, yaitu yang pertama ada satuan kerja audit internal, dan yang kedua itu ada satuan kerja manajemen risiko, serta yang ketiga itu ada satuan kerja kepatuhan. Yang berikutnya adalah
laporan pelaksanaan GCG BUS. Yang pertama itu ada hasil penilaian self-assessment pelaksanaan GCG. Yang kedua itu ada kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga, dewan komisaris, dan direksi. Yang ketiga itu ada rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lainnya. Yang keempat itu ada daftar konsultan dan penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS. Yang kelima itu ada kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang keenam itu ada rasio gaji tertinggi dan gaji terendah. Yang ketujuh itu ada jumlah penyimpangan yang terjadi dan usaha penyelesaian oleh BUS. Yang kedelapan itu ada frekuensi rapat Dewan Komisaris dan DPS. Yang kesembilan, jumlah permasalahan hukum pidata maupun perdata dan juga upaya penyelesaian oleh BUS. Yang kesepuluh itu transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Yang ke-11 yaitu ada buyback shares dan atau buyback obligasi pada BUS. Yang ke-12 itu ada penyaluran dana untuk kegiatan sosial. Dan yang terakhir itu ada pendapatan non-halal serta penggunaannya. Baik, sekian saja penjelasan terkait materi GCG atau Good Corporate Governance yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di kesempatan lainnya. Dah.